Salam saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 13 September 2020. Kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, kita saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, ayat 1, 2, dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi dosamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Saudara, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah gigih memohon dan tetap beriman. Tema ini bertujuan agar umat percaya bahwa Allah peduli terhadap keadaan yang dialami anak-anaknya. Dan umat tetap tekun, tidak menyerah dalam menghadapi kesukaran, serta tetap teguh dalam iman. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikan
Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan dengan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Risaukah kau akan kematian? Sampaikanlah kepada Tuhanmu, karena Kristus banyakkah keluhan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu yang suci. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami, Tuhan. Dan Tuhan, selama ini kami sering melakukan kesalahan. Kami sering mengecewakan Engkau, Tuhan, baik melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami sehari-hari. Dan juga kami sering mengecewakan orang-orang yang kami kasihi, baik orang tua, suami maupun istri, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, untuk itu, mohon ampunilah kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang lebih baik. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, Tuhan, supaya kami berlaku menjadi lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai
Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah untuk kita semua. Sebuah pernyataan keselamatan yang saya akan bacakan dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling memberikan salam damai.
yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Saudara, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita awali dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami membuka hati, membuka pikiran untuk Engkau berikan taburan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami adalah lahan yang subur, sehingga firman-Mu berakar dengan baik, bertumbuh dan berbuah lebat, yaitu pada saat kami mampu melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Juga pakai hamba-Mu ini Tuhan dalam keterbatasannya, pakailah sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Beritakanlah, kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita persiapkan Alkitab kita. Dan bacaan kita pada hari ini adalah Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Kiranya tetap sehat, tetap semangat, dan hati-hati saudara. Beberapa minggu ini kita sudah mendengar berita bahwa korban COVID terus meningkat. Ya, kita sih berharap kita semua tidak tertular dan menulari. Maka mari kita jaga kesehatan baik-baik dan tetap di rumah, terutama menjaga kondisi kesehatan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah gigih memohon dan tetap beriman. Saudara, nih ayat bacaannya kayak angka cantik ya saudara ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya, 1818 gitu ya. Jadi mungkin kisah yang mudah dihafal. Karena kebetulan isi dari bacaan kita ini juga sesuatu yang sangat penting saudara ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sesuatu yang sangat mendasar saudara. Saya awali dengan sebuah cerita. Ini kejadian di gereja kita ini saudara. Beberapa tahun lalu. Anak-anak remaja gereja kita pernah melakukan satu acara, yaitu doa semalam suntuk. Jadi mereka mulai kumpul di Kalpataru jam 7 malam kalau nggak salah, dan mereka kan terus berdoa sampai hari, jadi itu Sabtu malam sampai Minggu pagi. Ya, jadi semalaman suntuk mereka berdoa. Nah, sayangnya saya sendiri juga nggak kuat temenin, jadi nggak tahu apa yang mereka doakan. Apakah mereka betul-betul berdoa? Ya kita tidak tahu, mestinya ya berdoa betul sih ya, saudara ya. Nggak mungkin lah mereka membohongi kita semua gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah perlu sih kita berdoa sampai semalaman suntuk seperti itu? Nah memang jadi ini ya, jadi perdebatan akhirnya saudara. Ada yang mengatakan, nggak perlulah, masa berdoa sampai berjam-jam seperti itu, saudara. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ya Alkitab juga, saudara ya. Kalau saudara perhatikan Matius 6, ayatnya yang ke-8, nah ini kan tentang doa Bapa kami, saudara ya. Matius 6 ayat yang ke-8 bunyinya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lah orang Tuhan aja udah tahu kok, ngapain kita mintanya panjang kali lebar. Nah, orang mengatakan nggak perlu, ngapain berdoa semalam suntuk. Tapi kelompok lain akan mengatakan perlu. Berdoa itu memang harus seperti itu. Nah, dasarnya apa? Alkitab juga saudara ya. Tidak jauh dari Matius 6, ada Matius 7. Bapak Ibu buka ayat 7 dan 8. Mintalah, ini saudara mestinya hafal ya. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah, kelompok ini mengatakan perlu, sebab kalau enggak dicari, sebab kalau enggak diketok, sebab kalau enggak minta, enggak dikasih sama Tuhan. Wah, kacau juga nih ya. Dua hal yang bertentangan nih saudara ya. Nah, kelompok yang ketiga, nah ini yang garis tengah. Biasanya kan gitu saudara ya. Enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri, dia berada di jalur tengah. Jadi ya bebaskan sajalah gitu. Jadi terserahlah, sesuai kebutuhan lah, suka-suka lah gitu. Saudara kira-kira pro yang mana? Perlu semalam suntuk? Atau ya doa tuh singkat-singkat saja, seperlunya saja? Saudara pro yang mana nih kira-kira? Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ada hal yang lebih prinsip sebetulnya. Yaitu inti dari doa itu adalah dinamika. Doa itu dinamis. Ya, jadi life is never flat. Jadi dia nggak datar.
dia bergelombang, dia sangat dinamis, saudara. Satu orang dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Jadi saya mau katakan begini, ada kalanya kita butuh berdoa berlama-lama. Tapi bukan karena meragukan kuasa Tuhan. Bukan, saudara ya. Lama bukan karena ragu Tuhan mampu menolong. Bukan. Karena kadang-kadang kita butuh curhat. Betul nggak, saudara? Ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ngomong dengan Tuhan. Dan itu butuh waktu yang lama. Saudara kalau bergumul dengan berat, dengan hebat, salah satu penolong kita adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga perlu mengkonfirmasi masalah. Tuhan, kok belum selesai ya masalahku ini? Tuhan, kok belum juga ketemu jalan keluarnya ya? Nah, itu kita perlu waktu yang lama untuk berdoa. Dan saya mau katakan, enggak apa-apa. Tapi di satu sisi, saudara, berdoa singkat, ringkas juga bukan masalah. Tapi ingat, bukan karena rutinitas. Ya udahlah, waktunya makan berdoa, ya sekedar berdoa. Waktunya tidur berdoa, ya sekedar berdoa. Apalagi waktunya berangkat kerja, ya berangkat bekerja. Jadi bukan karena itu juga, saudara. Jadi kita memang tidak bisa membuat kubu dalam hal berdoa. Pro kiri atau pro kanan, dukung yang satu atau menolak yang satu. Menurut saya, kita tidak perlu melakukan hal itu. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ujung-ujungnya doa adalah bagian dari cara kita beriman. Ya, berdoa adalah bagian dari cara kita beriman. Kita nggak bisa atur bagaimana sebuah doa. Kita nggak perlu melarang atau mewajibkan sebuah cara orang berdoa. Kita nggak perlu dengan rigid, jam sekian, posisinya begini, berdirinya begini, sekian waktunya, apalagi, ya ini bukan mau menyindir satu kelompok kekristenan yang lain, bukan, saudara ya. Doa ada hafalannya, ya. Ini dibaca 10 kali, ini dibaca 20 kali, ini diucapkan berulang 40 kali. Enggak. Ya, artinya bebaskan saja. Ya, bebaskan saja. Orang punya kebutuhan sendiri ketika bersama dengan Tuhan. Saya mau kasih contoh, saudara. Makan makanan. Contoh, mie. Nah, mie goreng misalkan. Mie goreng itu paling enak dimakan pakai sumpit, pakai sendok, pakai garpu, atau pakai tangan sih. Mana saja kan gitu. Kayak saya di kampung, di Solo, ada namanya mie kampung ya. Mie goreng, ya makannya pakai tangan. Dan uniknya mie sama nasi. Nah, jadi karbohidratnya berlipat-lipat. Tapi makannya pakai tangan, saudara. Biasanya dikasih sambal pecel sama sayur-sayuran. Jadi mie pecel gitu. Nah, itu di Jawa sudah biasa makan mie pakai tangan. Tapi yang Tionghoa pakai sumpit. Tapi orang lain lebih nikmat pakai sendok atau pakai garpu dan lain sebagainya. Intinya makan mie pakai cara apa saja enak. Sama dengan berdoa, saudara. Saudara nggak bisa katakan, doamu salah. Cara doamu nggak benar. Cara doamu keliru, dan seterusnya. Buat saya, esensi dari doa bukan pada caranya. Bukan pada semalam suntuknya, bukan pada singkatnya, tapi sesuatu yang tidak terlihat, yaitu di dalam diri kita, karena doa adalah bagian dari cara kita beriman. Itu prinsipnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, doa tidak perlu ada rumusannya. Tidak perlu ada rumusnya. Sehingga kita tidak perlu diatur dan tunduk dengan satu aturan gereja tertentu, tradisi gereja tertentu, bahwa doa harus begini, doa harus begitu, dan seterusnya. Jadi menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa bebaskan saja. Karena, saudara, dalam bacaan kita hari ini, mari kita kembali perhatikan Lukas 18 ayat 1-8. Di sana pun Tuhan menyajikan dua hal yang seakan-akan bertentangan. Kalau saudara perhatikan. Coba. Dalam bacaan yang sama, Tuhan mengatakan, mari kita seperti janda yang minta dibela perkaranya. Minta dan minta, jangan stop. Di sana pakai kata-kata yang tidak jemu-jemu.
terus, minta terus, minta terus, minta terus. Oke, itu adalah satu sisi Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Tapi kalau saudara akan baca terus, pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, pernahkah Tuhan terlambat menolong? Ini kan kayak bertentangan saudara ya. Di satu sisi, mintalah, minta terus. Seakan-akan Tuhan nggak mau dengar. Minta terus, seakan-akan Tuhan tutup telinga. Minta terus, seakan-akan Tuhan nggak peduli. Tapi di satu sisi Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan pernah terlambat nolong kamu? Nah, ini kan mau mengatakan, kamu minta sekalipun, jangan-jangan Tuhan sudah jawab. Kamu minta sekali, sambil lalu berdoamu, sambil merenung ketika di atas kendaraan umum, memikirkan persoalanmu, dan diakhiri dengan kata, Tuhan tolonglah. Jangan-jangan Tuhan sudah ulurkan tangannya, dan menyelesaikan persoalannya. Jadi gimana nih? Minta, atau doa dengan santai? Jangan jadi persoalan, saudara. Karena memang dalam bacaan ini, Tuhan menyampaikan berbagai perspektif, berbagai pandangan, tergantung kebutuhan saudara. Sekali lagi, seperti makan mie. Begitu juga dengan berdoa. Buat saudara yang memang harus meminta berulang kali, Tuhan tolonglah, Tuhan bantulah, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kekuatan. Kalau saudara harus melakukan itu berulang-ulang, bukan karena meragukan kuasa Tuhan, karena dari sana saudara kemudian tumbuh rasa percaya diri, tumbuh kekuatan, lakukan, enggak apa-apa saudara. Tapi ketika saudara juga meyakini Tuhan segera menolong, hanya satu kali berdoa saja, dan saudara meyakini pasti Tuhan mulai bekerja, silahkan saja. Tidak menjadi persoalan. Sekali lagi, cara beriman saudara, sesuatu yang enggak kelihatan itu jauh lebih penting daripada bagaimana cara saudara berdoa. Itu akan membuat kita menjadi paham bahwa doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang utama. Sehingga saudara nggak perlu dipusingkan dengan cara orang lain berdoa. Misalkan, anak-anak kan seringkali ribut soal lipat tangan. Bagaimana lipat tangan yang betul? Beginikah? Beginikah? Atau melipat tangan boleh nggak saudara? Kalau orang Jawa bilang ini sedakep, boleh nggak? Saya kira jangan persoalkan hal-hal yang semacam itu. Nah, saudara, jadi apa sebetulnya yang paling prinsip dan penting yang hendak Tuhan Yesus ajarkan melalui bacaan kita hari ini? Yang pertama, saudara, bagian kita adalah meminta. Bagian kita adalah berdoa. Maka lakukanlah. Oke? Tuhan mengatakan, mintalah, berdoalah. Maka kerjakan. Itu yang dia perintahkan. Saudara, kadang-kadang kan gini ya. Di masa kecil, kita itu seringkali melakukan sesuatu yang kita belum tahu untuk apa tujuannya. Ya, bapak, ibu, papa, mama bilang, lakukan A, lakukan B. Atau misalkan di sekolah, guru mengatakan kerjakan ini. Atau misalkan ketemu opa, oma, kakek, nenek, mereka mengatakan kerjakan ini. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kenapa sih saya disuruh melakukan itu? Tapi itulah bagian dari kehidupan. Contoh misalkan saudara, kadang-kadang anak-anak bingung, kenapa baju mesti dirapikan? Kenapa baju mesti dimasukkan? Ya kita kadang nggak ngerti untuk apa ya. Nah, atau misalkan, kenapa mesti pakai helm? Kadang kita nggak ngerti ketika masih kecil, kenapa mesti pakai helm? Ini udah berat, bikin kepala gerah, tapi kenapa mesti dipakai? Atau misalkan, jangan minum terlalu sedikit, minumlah cukup banyak. Emang kenapa sih? Aku nggak haus. Udah 2 jam nggak minum, tapi aku nggak haus. Kenapa papa bilang, mama bilang, ayo minum air putih, ayo minum air putih. Kita nggak tahu apa alasannya. Tapi itulah kehidupan. Dan kenapa itu sering terjadi? Karena kita nggak tahu apa tujuannya, karena kita belum sampai di titik itu. Yang tua pernah muda, yang muda kan belum pernah tua, saudara. Jadi yang tua sudah tahu akibatnya kalau enggak, tadi baju enggak rapi, maka kita kan jadi lusuh. Padahal gimana nanti kita jadi bos misalkan, yang penampilan menjadi cukup penting. Ya, pakai helm, agar kalau terjadi apa-apa kita safety, selamat, minum air putih, agar kita lebih sehat dan seterusnya. Anak-anak belum tahu, tapi orang tua sudah tahu kalau tidak melakukan itu ada dampaknya. Karena seperti itulah Tuhan, saudara.
Kadang Tuhan bilang berdoalah, mintalah. Tapi untuk apa Tuhan? Aku harus berdoa. Tuhan memerintahkan itu karena Tuhan kan Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang belum terjadi. Dia tahu apa yang saat ini sedang terjadi. Dan dia tahu apa yang sudah terjadi. Dia ada di dahulu kita, di masa kini kita, dan di masa datang kita. Jadi ketika Tuhan bilang, mintalah, berdoalah. Karena dia tahu bahwa apa yang akan terjadi di depan. Sehingga dia bisa mengatakan apa saja, memerintahkan apa saja, dan sebaiknya kita taati itu. Jadi berdoalah, mintalah. Oke, kerjakan saja, saudara. Kapan itu dijawab? Jawabannya sama atau beda? Dijawab langsung atau tidak? Bukan urusan kita. Tapi Tuhan mengatakan, mintalah. Tuhan mengatakan, berdoalah. Maka mari kita mengerjakan hal itu. Karena itu bagian dari kehidupan iman kita. Saudara, pernah ingat satu kata-kata yang diucapkan oleh John Calvin, Bapak Gereja Protestan, atau yang kemudian seringkali disebut Kristen aliran Calvinis. Dia mengatakan, doa adalah nafas orang beriman. Ya, apa sih maknanya, saudara? Nah, saudara kalau bernafas, ada nggak yang berubah dalam hidup saudara? Kalau saudara bernafas jadi lebih cantik atau lebih ganteng atau nggak ada yang berubah sebetulnya? Ya, kecuali saudara bisa melanjutkan hidup. Betul nggak? Kalau saudara bernafas, ya, doa adalah nafas orang beriman. Kelihatannya ketika kita bernafas nggak ada yang berubah. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara berhenti bernafas, ada masalah nggak? Masalah. Jadi ketika bernafas, kelihatannya nggak ada apa-apa. Tapi itulah yang membuat saudara jadi hidup. Tapi kalau saudara berhenti bernafas, saudara perlu pesan, peti mati dan kuburan. Jadi kenapa doa kadang-kadang nggak ngaruh? Ya dia seperti kalau saudara bernafas setiap hari. Jadi teruslah bernafas. Bagi iman saudara, teruslah berdoa. Karena itu membuat saudara hidup secara iman. Yang kedua, saudara. Dari bacaan kita menjadi mengerti bahwa ketika kita tidak jemu-jemu meminta, ketika kita meratap, saya menghayati kata tidak jemu-jemu, saya ganti dengan kata meratap. Ya, terus menyampaikan harapan, permohonan, keinginan kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan ada. Ketika kita percaya Tuhan ada, maka kita bisa melakukan hal itu. Sehingga ada tempat bagi kita untuk mencurahkan semua persoalan dan pergumulan kita. Dan pada akhirnya membuat kita menjadi merasa tidak sendirian. Saudara, saya mau cerita ini. Gunung di Pulau Jawa yang pertama kali saya taklukkan adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Dan pada saat itu saya masih SMP kelas 2. Jadi pertama kali saya naik Gunung Merapi yang ada di Salatiga, di Boyolali sana, dekat kota Solo, pada saat saya usia SMP. Dengan rombongan pemuda gereja, dan salah satu orang paling tua atau pemimpin dari kelompok mendaki gunung itu adalah papa saya. Itulah yang membuat saya jadi begitu tenangnya mendaki gunung. Nah, ini ada kejadian yang tidak terduga, saudara. Saya ingat betul, waktu mendaki itu adalah lebaran pertama, saudara. Jadi, ya mungkin karena nggak kepikiran kali ya, sehingga gunung itu sepi. Sepi, saudara. Jadi selama kita ada di base camp itu nggak ketemu rombongan pendaki manapun ya, karena lebaran, saudara ya, karena lebaran nggak ketemu rombongan manapun. Nah, ketika kami mendaki pun ya hanya kelompok kami, sudah sepi sepanjang jalan di malam gelap, karena kan mendaki mulai malam kan saudara, agar subuh ada di puncak gitu. Nah, ketika sudah hampir di puncak baru ketemu satu rombongan kecil, 2 orang bule dan 1 pemandu lokal. Jadi hanya ada 2 kelompok itu saja dan berangkatnya nggak ketemu. Jadi mungkin bule ini dari jalur yang lain gitu. Nah sudah, jadi begitu sepinya. Tapi buat saya yang masih anak
remaja tidak membuat saya takut. Ya. Puncak Gunung Merapi itu jangan saudara bayangkan seperti hutan belantara. Salah saudara. Puncak Gunung Merapi itu seperti padang pasir, tidak ada satu pohon pun. Dan di sana ada suara berisik, mungkin karena angin saudara ya. Karena angin. Nah, orang mengkaitkan dengan ya hal-hal yang mistik. Karena puncak Gunung Merapi itu disebut pasar bubrah. Artinya pasar berantakan. Jadi pasar yang acak-acakan. Nah, itu dikaitkan dengan itulah transaksinya roh-roh ada di situ. Ya, katanya begitu. Nah, yang saya jumpai apa di puncak Gunung Merapi ini selain batu dan pasir? Patok nisan, saudara. Orang-orang yang meninggal di situ. Banyak, saudara ya. Banyak. Entah kelelahan, entah apa, saya nggak ngerti lah. Pokoknya ada patok-patok di mana mungkin patoknya doang, mungkin mayatnya ada di situ, saya tidak tahu. Nah, ini yang lebih mengerikan adalah ini. Tanpa sengaja, mas-mas atau orang anak-anak pemuda ini membuat kesalahan fatal. Jadi pada saat menuju ke puncaknya, mereka mungkin karena sepi, lalu dia happy gitu kali saudara ya. Wah sepi gitu, nggak ada orang lihat. Dia membuat jalur baru dan tanpa diduga longsor saudara. Longsor. Dan ada seorang pemuda yang terpleset dan jatuh ke bawah. Dan ini yang luar biasa. Di depan mata saya kejadian ini hampir membuat saya trauma. Tapi ternyata tidak. Ada batu yang begitu besar yang juga longsor mengejar anak pemuda ini. Tapi untungnya dia masuk di sebuah cekungan gitu. Dia masuk dan batu itu lompat di atasnya. Kalau enggak dia tergilas. Dan harusnya membuat saya trauma. Harusnya membuat saya takut. Tapi tidak, saudara. Kenapa? Ada papa saya di sana. Ada orang tua saya di sana. Begitu juga dengan doa, saudara. Ketika saudara meyakini ada Tuhan, ada tempat bagi saudara untuk curhat, ada tempat bagi saudara untuk meratap, ada tempat bagi saudara untuk menyampaikan dengan tidak jemu-jemu persoalan saudara. Itu karena saudara yakin ada Tuhan beserta kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, Tuhan kita bukan seperti hakim yang lalim. Ini penting saudara. Tuhan kita bukan seperti hakim yang lalim. Dia menolong bukan karena terpaksa. Enggak kayak hakim ini tadi. Daripada gua dicakar gitu kan. Karena si ibu janda ini terus minta, mungkin dia lama-lama sebel kan bisa aja. Lalu kemudian nyerang si hakim itu ya logis juga berpikirnya. Ya udahlah, terpaksa kita bantulah. Tuhan kita nggak begitu loh saudara. Bukan karena terpaksa dia akan menolong saudara. Bukan karena terpaksa. Karena memang dia ingin menolong saudara. Dia tahu persis bagaimana cara menolong saudara. Karena saudara, hidup ini kan seperti roda yang berputar. Padahal pada saat sudah di bawah, di sanalah kita biasanya meratap lebih kencang. Lalu roda berputar. Tapi saatnya akan di bawah lagi. Terus karena dia berputar. Di atas, di bawah, di atas, di bawah, di samping, di atas, di bawah, di samping, di bawah. Berhenti pas di comberan misalkan. Oke ya sudah. Sementara kita bertahan di posisi bawah dengan comberan dulu. Ya sudah, kita berhenti dulu. Mari kita terus meratap pada Tuhan. Kenapa rodanya nggak muter-muter nih Tuhan? Sampai akhirnya berputar kembali. Sudah kan di atas kembali. Terus. Itulah kehidupan. Nah kalau saudara berpikir Tuhan seperti hakim, saudara akan berhenti meminta. Untungnya Tuhan tidak seperti sang hakim ini. Kita meyakini bahwa Tuhan menolong karena dia tahu bagaimana cara menolong saudara. Karena dia baik sehingga dia bersedia menolong saudara. Bukan karena ratapan, teriakan, paksaan yang saudara lakukan. Apalagi Tuhan melakukan bukan karena takut saudara ancam. Pasti bukan karena itu. Yakinlah, pasti bukan karena itu. Karena Tuhan memang sangat tahu bagaimana cara menolong saudara. Persoalannya adalah ayat 18. Di sana dikatakan, ayat 8.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati percaya, saudara? Adakah ia mendapati, saudara, terus dalam percaya penuh akan pertolongan Tuhan? Itu kan persoalannya, saudara. Apakah kita masih teguh beriman pada pertolongan Tuhan, pada kebaikan Tuhan, atau sudahlah, aku terlalu banyak masalah, sudah aku stop untuk meminta. Sudahlah, aku terlalu sering roda ini berputar di bawah, berhentinya terlalu lama, udah aku berhenti untuk meminta, ditolong syukur enggak ya sudah. Malah kadang-kadang kita berpikir untuk aku cari Tuhan yang lain lah, aku cari ilah yang lain, siapa tahu dia lebih peduli kehidupanku dan seterusnya. Jadi hati-hati, saudara, karena itu adalah bagian yang sebetulnya jauh lebih penting dari meminta dan ditolong, meminta dan dibantu, yaitu percaya bahwa Tuhan memang bagian dalam kehidupan pergumulan saudara. Hari ini kita diingatkan bahwa pergumulan akan terus menjadi bagian hidup kita. Satu pertanyaan, apakah itu akan membuat saudara berhenti untuk percaya akan pertolongan Tuhan? Ketika kita tetap meyakini Tuhan akan selalu menyertai kehidupan saudara dalam suka maupun duka, apapun keadaan hidup saudara, arah hidup saudara hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Saudara, mari kita bersatu hati, kita bersama-sama berdoa untuk berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Kita satu dalam doa. Untuk pertama sekali, kami hendak mendukung doa bagi para orang tua kami, saudara kami, kerabat kami, jemaat kami, yang saat ini dalam keadaan sakit, dan yang sudah mendapatkan pengobatan dengan baik, sehingga dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Oma Evi Manangkalangi, untuk Bapak dan Ibu Juhri, untuk Ibu Ismara Sihombing, Saudara Boni Saragi, Ibu Ice Sondah, Ibu Tini Soeharto, dan saudara kami lainnya. Engkau topang, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, terutama anggota keluarga mereka Tuhan, agar dengan cinta kasih dan penuh kesabaran mendampingi proses pemulihan mereka semua. Secara khusus kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, keadaan rumah tangga kami. Tuhan berkatilah, agar di masa krisis ini kami dapat menghadapinya dengan tabah, dengan kuat. Dan kami tetap bekerja, mendapatkan penghasilan, dan memperoleh hal yang halal sajalah, yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami setiap hari. Secara khusus kami berdoa juga untuk sukacita sebagian anggota jemaat kami yang berulang tahun. Berkatilah, agar berkat bagi mereka, berkat bagi kami, kebahagiaan bagi mereka, juga kebahagiaan bagi kami. Dan secara khusus kami mendoakan anak-anak kami, studi mereka, sekolah mereka, kuliah mereka. Mereka meniti masa depan dari rumah. Kiranya kualitas hidup mereka tetap baik, walaupun tidak di dalam kelas. Kami berdoa agar mereka sabar menghadapinya, sampai saatnya obat ditemukan, vaksin ditemukan, dan mereka kembali bertemu dengan teman-teman mereka, bersosialisasi kembali, dan mempersiapkan masa depan dengan baik, lebih cerah dari keadaan kami, lebih indah dari keadaan kami, sukses untuk kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk gerejamu ini dengan berbagai aktivitas yang ada. Kami berdoa untuk pengurus komisi usia lanjut yang pada tanggal 17 September mendatang akan melaksanakan ibadah komisi usia lanjut. Berkatilah agar terlaksana dengan baik walau lewat Zoom. Tapi para orang tua kami bisa saling bersosialisasi dan diberkati olehnya. Di hari yang sama akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan. Kiranya persiapan yang sudah dilakukan terlaksana dengan baik
dan menjadi sukacita bagi mempelai bersama keluarganya. Di minggu ini juga kami akan melaksanakan pelayanan CD bagi 19 anak-anak kami yang sudah 1 tahun penuh mereka mengikuti kelas katekisasi. Kiranya iman mereka semakin bertumbuh dan mereka menyadari CD bukan akhir dari perjalanan iman mereka, tapi awal dari perjuangan iman mereka. Terus tumbuhkan iman percaya mereka, sebab mereka meyakini Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Teristimewa bagi panitia pembangunan, Tuhan berkatilah agar tugas pelayanan mereka yang hampir selesai dapat terlaksana dengan baik. Renovasi, pembangunan gedung baru, pembangunan pastori kedua terlaksana dengan baik, dan saat ini kami menunggu penyelesaian akhir. Teristimewa bagi panitia bulan keluarga 2020. Berkatilah Tuhan agar pelayanan mereka untuk menyelenggarakan berbagai Zoom webinar dapat berjalan dengan baik. Sepanjang bulan Oktober akan banyak seminar-seminar melalui Zoom untuk kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kiranya setiap rumah tangga yang mengalami persoalan dan pergumulan, yang sedang mengalami keretakan dan persoalan, dapat ikut di dalamnya, dipulihkan, disembuhkan, didamaikan kembali, sehingga kami memperoleh sukacita dalam kehidupan rumah tangga kami. Teristimewa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah agar pemimpin kami dapat membawa kami keluar dari pergumulan ini, dan mereka tetap bekerja dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dan dedikasi, terutama takut akan Tuhan. Inilah doa-doa kami, permohonan kami yang kami ingin sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahan diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah-wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Keseruanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang baka dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Marilah kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu, di mana Engkau selalu memberkati akan usaha kami, pekerjaan kami,
dan selalu mencukupkan akan kebutuhan kami sehari-hari. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengaturkan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan, persembahan syukur ini kami mohon Engkau menerima dan Engkau memberkati, agar persembahan syukur kami ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang akan mengelolanya, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini saatnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.